Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk pembahasan silabus atau kurikulum yang akan kita pelajari selama 1 tahun ajaran mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS. Oke, kita langsung saja ya. Untuk sejarah peminatan itu ada sekitar 6 bab. Ya, sumbernya bisa kalian dapatkan dari berbagai hal, dari internet, dari book research, ya terutama buku-buku yang disediakan di koperasi ya, boleh dari Erlangga, karangan dari Ratna Hapsari dan Adil. Nah, yang pertama itu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sub-subbabnya ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, respon internasional, dan konferensi meja bundar. Ya, perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan dengan 2 cara. Ada dengan cara bersenjata dan juga ada dengan cara diplomasi. Ya, subjudul pertama perjuangan mempertahankan, yaitu dimulai dari latar belakang, yaitu kembalinya Belanda ke Indonesia. Ya, masuknya Belanda ke Indonesia dengan alasan perdamaian ingin membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Ternyata diboncengi oleh Nika, justru mempersenjatai dan memprovokasi. Perjuangan dengan kekuatan senjata, ya ini berbagai macam perjuangan dengan mengangkat senjata, dengan perang gerilya, ada di Medan, di Ambarawa, Surabaya, Manado, Bandung Lautan Api, dan perjuangan lain. Kemudian perjuangan dengan jalur diplomasi, ya ini kita lebih mengedepankan kooperatif, ya lebih berkooperatif, berdiplomasi, dimulai dari perjanjian Linggajati, Renville, Rungurayen, terus kemudian perjanjian konferensi meja bundar dan lain sebagainya. Kemudian agresi militer Belanda, ya agresi militer Belanda ini berarti tindakan Belanda secara terang-terangan menghancurkan dan membombardir Indonesia. Kenapa? Karena Belanda itu pastinya tidak tega gitu Indonesia lepas begitu saja setelah ratusan tahun dijajah dan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Kemudian respon internasional, ya yang namanya negara merdeka itu kan secara harus menempuh 2 cara, de facto artinya secara fakta ada, dan de jure artinya secara hukum internasional. Ya, Indonesia terus gencar melakukan diplomasi ke berbagai negara. Ya, pada bab ini ada judul-judul kecilnya, itu pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. Ketiga negara ini merupakan negara pertama yang mendukung ataupun menandatangani secara de facto mengakui Indonesia merdeka. Alasannya kenapa nanti kita bahas. Pengakuan kemerdekaan RI oleh PBB, ya karena saking seringnya Indonesia melakukan perang senjata dengan Belanda dan konflik yang tidak pernah selesai, maka PBB akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Kemudian konferensi meja bundar, ya di Den Haag. Nah, ini merupakan cara terakhir Indonesia dalam perjuangan perundingan sehingga Belanda berhasil mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Nah, selanjutnya bab 2, perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, ini bukan dilihat dari segi teknologi ilmu TIK-nya, tapi kita lihat dari segi sejarahnya. Artinya bagaimana iptek itu bisa muncul, latar belakangnya, dan bagaimana aplikasinya. Jadi kita lihat dari segi sosialnya gitu. Pertama globalisasi, ya kalian harus tahu dulu apa itu globalisasi, itu pengertiannya. Terus kemudian perkembangan iptek pada era globalisasi membahas tentang definisi revolusi teknologi, ya berarti perubahan cara cepat dalam bidang teknologi. Kemudian perkembangan revolusi teknologi pada era sekarang ataupun era globalisasi, yang mana hampir semua aktivitas itu bergantung pada teknologi, ya, apalagi sekarang ya pembelajaran yang tidak bisa kita lakukan dengan tatap muka, berarti teknologi ini harus bisa kita ikuti dan melek gitu ya. Dampak perkembangan iptek pada era globalisasi, yaitu selanjutnya sumber ketiga. Ya, pesatnya perkembangan iptek membawa pengaruh besar dalam bidang kehidupan hampir segala aspek, ya. Contohnya informasi, ekonomi, industri, pendidikan, budaya, politik, dan sebagainya. Selanjutnya subbab ketiga bagi Anda, yaitu revolusi teknologi pada abad ke-21. Ya, abad ke-21 itu berarti abad sekarang, ya. Apa yang kita rasakan, perubahan yang sangat cepat untuk kita untuk terus bergerak. Ya, orang yang terbuka dan mengikuti perkembangan pastinya akan bisa mengikuti perubahan teknologi. Orang yang istilahnya menganggap bahwa perkembangan teknologi ini hanya membawa dampak buruk, itu berarti orang yang tidak mampu mengikutinya gitu. Sedangkan orang yang mampu mengikutinya dan berpikir terbuka, teknologi yang itu jelas memudahkan gitu ya. Karena mau tidak mau perubahan itu pasti adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi.
terjadi. Nah, selanjutnya peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampak terhadap politik dan ekonomi global. Bagian A, Perang Dingin pertama. Ya, Perang Dingin itu apa ya? Menurut kalian apa? Perang Dingin itu perang memakai es batu atau apa? Itu bukan ya. Perang Dingin itu artinya perang yang ketegangan yang terjadi antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena dalam Perang Dunia Kedua semua negara itu hampir mengalami kebangkrutan kecuali kedua negara ini. Dan kedua negara ini mempunyai ideologi yang berbeda, sehingga kedua-duanya itu istilahnya berebut pengaruh terhadap negara-negara lain. Nah, jadi ketika Perang Dunia Kedua mengalami kehancuran, sehingga dunia itu bingung harus bagaimana. Dan dua negara ini menawarkan alternatif bisa bangkit kembali dengan menerapkan sistem yang mereka percayai. Itu Perang Dingin ya. Kemudian ada Perang Dingin bagian pertama, Perang Dingin bagian kedua, kemudian berakhirnya Perang Dingin, kemudian dampak dari Perang Dingin, kemudian peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi Indonesia ya. Indonesia pada masa Perang Dingin karena sudah merdeka, istilahnya menganut politik luar negeri bebas aktif dan gerakan non-blok, artinya tidak memihak pada blok manapun. Perang Dingin pertama ya merupakan antara dua blok besar pemenang dari Perang Dunia Kedua. Kemudian sebabnya dari Perang Dingin pertama munculnya dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian selanjutnya penyebab Perang Dingin, yang penyebabnya apa, latar belakangnya apa, dan jalannya Perang Dingin. Berarti Perang Dingin ini persaingan dan konfrontasi dalam bidang apa saja. Oke, selanjutnya Perang Dingin kedua ya, yaitu periode di mana Perang Dingin ini mengalami istilahnya berakhir gitu ya antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Itu sebabnya berakhirnya Perang Dingin, kemudian dampak Perang Dingin. Selanjutnya peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Indonesia sudah merdeka dan menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Indonesia pertama gerakan non-blok ya. Gerakan non-blok ini berarti gerakan tanpa istilahnya mengkotak-kotak ataupun memihak dari blok manapun. Kemudian ASEAN yaitu didirikan oleh 5 negara, singkatannya itu Association of Southeast Asian ya, kerjasama multilateral antara negara-negara yang berada di kawasan Asia. Terus kemudian kerjasama negara kawasan utara dan selatan. Kawasan utara dan selatan itu artinya negara utara itu diartikan sebagai negara maju dan selatan negara maju dengan pola hidup dan pendapatan kapital yang cukup tinggi, sedangkan negara kawasan selatan adalah negara yang statusnya masih berkembang. Kemudian bab keempat, organisasi regional dan global ya. Pertama, organisasi militer regional. Organisasi militer regional itu apa saja ya, nanti akan kita pelajari. Kemudian organisasi ekonomi global seperti OPEC ataupun MEA dan sebagainya nanti kita bahas pengaruh. Kemudian pengaruh organisasi global dan regional terhadap Indonesia. Selanjutnya hubungan bilateral dan multilateral Indonesia. Nah, hubungan bilateral dan multilateral Indonesia ini tambahan ya, yang Bapak tambahkan supaya lebih komplit. Organisasi militer, yang bergerak dalam bidang militer. Organisasi ekonomi berarti yang bergerak dalam bidang ekonomi. Organisasi ekonomi global ya, salah satu contohnya ada OPEC. Terus kemudian ada GATT, ada WTO. Terus kemudian pengaruh organisasi global dan regional terhadap Indonesia, latar belakang dan struktur organisasi, kemudian peluang positif integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia, tantangan integrasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia, itu sub-judulnya. Nah, selanjutnya bab 5 yaitu sejarah kontemporer dunia, itu membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya yaitu ada runtuhnya Vietnam, kemudian berakhirnya apartheid di Afrika Selatan, dan sebagainya. Yang pertama runtuhnya Vietnam Selatan. Ya, ini juga sama dampak dari ideologi Perang Dingin, yaitu komunis dan demokrasi liberal. Kemudian berakhirnya apartheid di Afrika Selatan, yaitu sebuah sistem yang memisahkan ras hitam dengan ras putih ya, di mana ras hitam itu diskriminasi. Selanjutnya C yaitu perpecahan Uni Soviet ya. Ini juga sama, perpecahan Uni Soviet ini menyebabkan berakhirnya Perang Dingin. Kemudian runtuhnya Jerman Timur.
Ya, karena Uni Sovietnya juga runtuh, ya berarti Jerman Timur yang berhaluan komunis juga berakhir, ya, disatukan menjadi Jerman secara utuh, ya, yang berhaluan liberalis. Kemudian pecahnya Yugoslavia. Yugoslavia itu adalah sebuah rumpun negara yang mana di dalamnya itu ada Bosnia, Herzegovina, Makedonia, Montenegro, Slovenia, Serbia, serta 2 provinsi itu Vojvodina dan Kosovo, ya. Nanti di dalamnya pembahasannya apa kita jelaskan. Kemudian perpecahan Cekoslowakia, yang mana Cekoslowakia itu sekarang menjadi 2 negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Kemudian gerakan rakyat Filipina. Gerakan rakyat Filipina itu terhadap penyelewengan pemerintahan, di mana di sana itu muncul seorang people power. Yaitu bab 5, ya. Bab 6, bab terakhir, yaitu ada sekitar 7 subbab. Ya, pertama konflik di Timur Tengah, ya. Timur Tengah ini selalu terjadi konflik, yaitu diantaranya konflik Irak dan Iran, yaitu yang disebut dengan perang Teluk 1, 2, dan 3. Kemudian kasus Indochina, ya. Kasus Indochina ini membahas tentang Kamboja dan kejahatan genosida terhadap orang-orang minoritas. Terus kemudian yang ketiganya yaitu kasus Bangladesh, bahas bagaimana usaha Bangladesh yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari negara Pakistan, sampai akhirnya Bangladesh menjadi negara mandiri. Kemudian konflik Asia Timur, membahas bagaimana konflik di Tiongkok dan perbedaan antara kaum komunis dan nasionalis republik dengan tokohnya seperti Sun Yat-sen, Mao Zedong. Nah, selanjutnya konflik di Eropa, yaitu membahas mengenai konflik yang berakhir dengan perang wilayah Kosovo. Ya, berarti tidak secara keseluruhan, ya, hanya kesana materinya. Kemudian konflik di Afrika, membahas tentang berbagai rangkaian konflik di Afrika, ada perang sipil di Liberia, kemudian konflik Somalia, kemerdekaan Eritrea, genosida Rwanda, dan kejatuhan Mobutu di Zaire. Selanjutnya yang terakhir, konflik di Amerika Latin, itu membahas krisis Kuba, konflik di Nicaragua, perang Falkland, dan invasi Amerika Serikat atas Panama. Nah, ini sumber bukunya yang bisa kalian pelajari, ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari yang akan kita pelajari silabus selama 1 tahun sejarah peminatan kelas 12 IPS. Itu mungkin materinya juga lumayan berat, ya. Jadi kita akan istilahnya mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai belahan dunia, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.